Di sebuah sudut kota yang penuh harapan, sebuah ruang baru mulai dibangun. Ruang yang bukan sekedar bangunan, tetapi tempat untuk menanam ilmu, menumbuhkan akhlak, dan menerangi hati dengan cahaya Al-Quran. Dari pondasi yang kokoh hingga atap yang menaungi setiap bagian dari pembangunan ini dipenuhi dengan niat tulus dan kerja keras. Para pekerja dan masyarakat bergotong royong memastikan setiap sudutnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan mengaji. Wujudi dan baqa mukhalafatul lil hawadisi. Bukan hanya tentang batu dan semen, tetapi tentang membangun masa depan. Ruang ini akan menjadi tempat anak-anak menghafal ayat demi ayat, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Gara-gara sering sholawatan hidup tenang tanpa beban. Jangan lupa sholawatan detik kita berdoa. Kalau lagi ngumpul kita sholawatan. Tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Muharram Ustadz Misbah Mustafa yang kita tunggu-tunggu tausiahnya. Yang kami hormati LMK Kelurahan Gedong Bapak Suwandi. Yang kami hormati Bapak Haji Koko Komarudin, Ketua RW 011 Kelurahan Gedong. Yang kami hormati Ketua RT 01 RW 11 Bapak Rahmat Aris beserta staf dan jajarannya. Yang gambarnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Madrasah Diniyah Al-Huda Bapak Haji Toteng Temi. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, masih dapat bersilaturahmi dalam rangka yaitu peresmian gedung baru, gedung TPA Al-Huda. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, perkenankan kami di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan atau rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran secara berjamaah oleh santriwan santriwati TPA Al-Huda. Acara yang ketiga yaitu penampilan gerak dan lagu yang disampaikan oleh santriwan santriwati TPA Al-Huda. Acara yang kelima yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan oleh Bapak Prasetyo sekaligus untuk penyerahan gedung baru, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Madrasah Diniyah Al-Huda oleh Ustazah Anistemi sekaligus penerimaan gedung TPA Al-Huda. Acara selanjutnya yaitu drama musikal yang akan ditampilkan kembali oleh santriwan santriwati Al-Huda dalam judul 1 jam bersama Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ke-8 yaitu sambutan dari Ketua RT 01 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rahmat Aris.
Acara yang ke-9, sambutan dari Ketua RW 011 oleh Bapak Haji Koko Komarudin. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran secara berjamaah yang akan disampaikan oleh santriwati Yayasan Al-Huda yang akan membacakan surat Al-Duha. Kepada santriwati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberimu petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan rasa bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, tegurlah kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tadi ketahui. Izinkan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Al-Quran penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Huda. Safa
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Muharram Bapak Kiai Haji Misbah, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Huda dan segenap stafnya, yang terhormat segala para donatur, dan tak lupa pula para hadirin segenap para undangan. Insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara malam ini. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yang kelak di yaumul amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini dengan penuh rasa syukur kami menyerahkan Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Huda yang telah selesai dibangun berkat kontribusi besar dari seluruh warga dan donatur. TPA ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah wadah bagi anak-anak kita untuk belajar mendalami Al-Quran, menanamkan akhlak mulia dan menjadi generasi yang cinta agama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang telah membantu baik dalam bentuk tenaga, pikiran, bahkan materi. Semoga gotong royong ini adalah bukti nyata kebersamaan dalam mewujudkan kebaikan yang besar. Semoga TPA Al-Huda ini menjadi amal jariah kita semua dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Mari kita jaga dan manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya untuk kemajuan umat. Sebelum saya akhirin dengan salam, izinkan saya melaporkan pembangunan dari awal TPA Al-Huda sampai selesai. Sebelum saya tutup, saya mau melaporkan sumbangan dana bentuk barang sebesar 72.460.000. Sumbangan dalam bentuk uang sebesar 78.330.500. Total keseluruhan sebesar 150.641.000. Adapun pengeluaran sejumlah 150.641.000, alhamdulillah dari awal sampai akhir bangunan dana yang masuk dan keluar pas. Jadi kita nggak punya hutang dan tidak ada sisa saldo. Demikian saya ucapkan sampai di sini. Walul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toteng untuk naik ke atas panggung untuk menerima serahkan bangunan. Kepada beliau Bapak Toteng di atas Tuan Rafiq panggung.
ucapan syukur alhamdulillah, gedung TPI TPK Al-Huda kita serahkan kepada pengurus Yayasan TPI TPK Al-Huda. Semoga gedung ini dapat bermanfaat untuk kemakmuran atau berjalannya pelajaran Al-Quran di lingkungan RT 01 RW 11. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Madrasah Diniyah TPI TPA Al-Huda yang akan disampaikan kepada beliau Ustazah Anis Fatin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya Hajatul Mukarram Bapak Kiai Haji Ustadz Misbah Mustafa yang insya Allah memberikan tausiah pada malam hari ini, dan beliau pun juga merupakan guru pengajar Al-Huda pada awal-awal berdiri yang kurang lebih 8 tahun telah sama-sama berjuang di Al-Huda. Alhamdulillah beliau tetap semangat, sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak LMK Bapak Suwandi, yang kami hormati Bapak Ketua RW 011 Kelurahan Gedang Bapak Koko Komarudin, yang kami hormati Bapak Ketua RT 01 Bapak Rahmat Aris beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 sampai 08 menurut informasi yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Toteng Temi, Bapak Abdul Amin, Bapak Surahman selaku beliau adalah pendiri dari Al-Huda, yang kami hormati tak lupa pula segenap Dewan Pengajar Al-Huda dan orang tua wali santri yang hadir pada malam hari ini, serta segenap para undangan yang berbahagia, tentunya juga anak-anakku yang sangat ibu cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di sini, dapat menyaksikan acara peresmian gedung Al-Huda sekaligus penyerahan dari panitia pembangunan kepada TPA ataupun Madrasah Diniyah Al-Huda. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Marzuki selaku Ketua RT 02 beserta warga RT 02 yang telah memberikan fasilitas kepada Al-Huda untuk kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada panitia pembangunan gedung Al-Huda, khususnya kepada Bapak Ketua Panitia yaitu Bapak Prasetyo beserta seluruh warga RT 01 yang telah bekerja sama bahu-membahu, gotong royong dari pagi sampai malam, tidak kenal lelah. Semua dalam proses pembangunan gedung Al-Huda yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada para donatur, para dermawan, para muhsinin yang telah memberikan infak sedekah amal jariahnya dalam proses pembangunan Al-Huda ini. Kami selaku manusia biasa tidak bisa membalas apapun amal kebaikan Bapak Ibu hadirin sekalian.
kecuali dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah dalam hidupnya, berkah dalam keluarganya, berkah dalam pekerjaannya, berkah dalam keturunannya, fitini wa dunya ilal akhirah. Amin, Allahumma amin. Baik, dalam penyerahan ini kami mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kami menerima gedung Al-Huda ini, semoga dengan bimbingan Allah kami dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami pun ingin menyampaikan bahwa keberadaan gedung Al-Huda ini merupakan pada hakikatnya kesadaran pada masyarakat setempat akan pentingnya untuk membentuk masa depan yang memiliki pemahaman agama. Karena untuk menentukan masa depan yang akan datang, masa depan yang cemerlang, masa depan yang unggul, tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, namun sangat-sangat dibutuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter, pembentukan perilaku, akhlak, etika, dan adab bagi anak-anak kita semuanya. Karenanya dengan dibangunnya gedung Madrasah Diniyah Al-Huda ini semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar kepada pembangunan bangsa, khususnya di dalam pendidikan, pembangunan pendidikan agama dan masyarakat sekitarnya. Bersama-sama kita telah mencapai hal yang besar dengan dibangunkannya gedung Al-Huda ini. Hanya memakan waktu 50 hari. Alhamdulillah, dengan bantuan malaikat Allah ini dapat berdiri dengan kokoh atas kerjasama semuanya para warga dari RT 01 maupun RT 02. Amin. Akhirnya dengan ini kita terus bersama-sama membangun. Mari kita teruskan untuk kerjasama untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan Al-Huda, juga kemajuan bagi masyarakat setempat. Mungkin itu yang ingin kami harapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekaliannya. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini ibarat selembar kertas putih. Aku, kamu, dan kita semua adalah pena-pena yang menuliskan segala warna-warni kehidupan di atas selembar kertas putih. Apa kita sebagai pena menulis kehidupan kita sendiri? Atau ada kekuatan besar di balik semua yang menggerakkan kita sebagai pena untuk menulis semua cerita dalam kertas kehidupan? Entahlah. Yang jelas kita berada di zaman di mana semua usia masuk dalam kotak sihir bernama smartphone. Polisi sedang melakukan apel pagi di halaman Polda Metro Jaya untuk koordinasi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Petani. Di pagi hari yang cerah, seorang petani berangkat ke sawah untuk mencabut sawahnya. Setelah beberapa saat kemudian, petani merasa lelah, panas, dan haus. Petani berhenti sejenak untuk beristirahat.
beristirahat sambil mengusap keringat yang bercucuran dan mengipasi dirinya dengan caping. Ustadz, pada suatu hari Pak Ustadz hadir untuk menyampaikan ceramah. Sebelum memulai ceramah, Pak Ustadz tidak lupa mengucapkan salam. Pak Ustadz tidak lupa untuk senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru, di pagi hari yang cerah, Bu Guru datang ke sekolah. Bu Guru segera bergegas ke kelas untuk memulai pembelajaran. Tidak lupa mengabsen muridnya satu persatu. Kemudian Bu Guru menerangkan materi pelajaran. Dokter, di sebuah rumah sakit, Bu Dokter memeriksa pasien. Bu Dokter pun menanyakan keluhan si pasien, dan pasien pun menyampaikan keluhan penyakitnya yang dialami beberapa hari ini. Pertamina, laut yang tenang. Sebuah kapal gas besar mengarungi samudra. Di dalamnya, para pelaut sibuk memastikan setiap tetes gas yang mereka bawa tiap dengan selamat, dengan resiko besar gas cair yang mudah meledak. Perwira kapal di dek utama sebuah kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan internasional. Upacara kenaikan pangkat perwira akan segera dimulai. Seragam navy blue bersinar di bawah terik matahari, mencerminkan rasa bangga dan tanggung jawab besar. Pelaut memiliki peran yang sangat penting dalam pengoperasian kapal, terutama yang berhubungan dengan penanganan, muatan, dan stabilitas kapal dalam industri pelayanan. Teknikal, seorang pemuda yang gigih mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab. Direktur utama, seorang direktur utama sedang sibuk berkoordinasi dengan komisaris dan ingin mengadakan pertemuan dengan para investor. Apa ada yang salah zaman? Atau ada yang salah dengan kita? Entahlah. Ayo big wave. To the mic. To all time and outside
Says she want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ne. Start my truck. Hei, bagus sekali anak-anak bangsa zaman now. Mau dibawa kemana negeri ini? Hei, macam mana pula kalian? Kalian semua melihat saya seperti melihat setan? Memangnya saya ini mirip setan? Emang Siapa tadi yang bicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Saya sudah tahu. Kau pasti mengurus ibumu yang masih sakit kan? Tak apa-apa. Bagus. Utamakan ibumu. Itu namanya anak yang baik. Sudah, sana duduk. Hei, ada polemik apa pula ini? Itu teman kalian Ami, kenapa duduk terpisah? Ami kan anak baru, ya kalian yang lama akrabi dia lah. tapi Bu, Ami kan orang miskin. Astagfirullahalazim, apa hubungannya bersahabat dengan orang kaya atau orang miskin? Gak pakai begitu. Dengar Nova, juga kalian semua, kita ini manusia, satu ciptaan. Kaya, miskin, sama di hadapan Allah. Sudah, geser duduk kalian. Jangan buat Ami sholat terpisah. Ayo, cepat-cepat dikit lah. Baik, langsung saja. Bu, tadi saya Assalamualaikum dulu, Fatur. Waalaikumsalam. Fatur, dengar baik-baik. Kamu masuk, ucapkan Assalamualaikum. Ya Bu, Waalaikumsalam. Sudahlah, suka-suka kamu saja, Fatur. Bisa pecah lama-lama kepala saya. Masya Allah, malah nyengir dia. Sudahlah, kau jawab pertanyaan ibu. Jika kau bisa menjawab, kau baru saya izinkan duduk. Faham kau, Fatur? Alhamdulillah, boleh tersambung sinyal kupingnya rupanya. Begini pertanyaan saya. Kau sebutkan siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Gampang itu mah Bu. Bagus kalau gampang. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Jamal Bu. Kok pada ketawa? Emang bener Jamal nama bapak saya. Astagfirullahalazim. Apa urusannya Nabi Ibrahim sama bapak kau, Fatur? Saya tanya nama bapaknya Nabi Ibrahim, bukan nama bapak kau, Fatur. Daripada pusing Bu, jogetin aja. Ya, oke gas, tambah 2 orang gas. Joget-joget gak jelas. Hai teman-teman, yuk gabung main TikTok sama aku. Seru tahu kalau ramai-ramai. Ayo. Kamu berdua mau main TikTok, haram tahu. Kalian mau masuk neraka? Ih, gak mau masuk neraka. Ya sudah kalau gak mau. Ayo rekam aku ya, ambil videonya yang bagus Rizka. Kata kamu main TikTok haram, Nova. Gak lah, orang buat Rami ngaji. Kata siapa ngaji di TikTok gak haram?
kata bapak aku. Bapak kamu Nabi ya, bisa tahu mana haram dan mana yang enggak. Aduh, bawel banget sih, udah rekam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pasti banyak yang like nih kalau aku posting. Iya, Bu. Ibu, bangun, Bu. Ibu, bangun. Ibu. Tolong. Teman-teman, bisa tolong saya. Ibu saya jatuh, terus nggak bangun lagi. Saya bingung, nggak ada yang bantu saya bawa ibu ke dokter. Sorry, nggak bisa. 1 jam lagi mau ujian. Kalau telat bisa nggak boleh ikut ujian. Ya, maaf, Sel. Sela, kamu kenapa nangis? Ibu saya, Omi, jatuh terus nggak bangun lagi. Sela bingung, nggak ada yang bantu Sela bawa ibu ke dokter. Ya sudah, sama Ami saja. Ami mau bantu Sela. Sejam lagi ujian nasional gimana? Gak apa-apa, yang penting tolong ibu kamu dulu. Sudah, berangkat saja. Ibu nggak apa-apa. Kamu ujian sendiri. Nggak apa-apa, saya nggak ikut ujian. Nggak lulus. Yang penting ibu sembuh. Bu, ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu.
Sheila dalam 1 jamnya bersama Tuhan. Sheila harus memilih antara ibunya atau ujian sekolahnya. Sheila memilih ibunya. Jika Sheila memilih ujian sekolah, Sheila tidak bisa menyusul untuk berbakti pada ibunya karena ibunya meninggal dunia. Sedangkan kalau ujian sekolah, Sheila bisa menyusul ujiannya. Adab itu lebih utama daripada ilmu atau apapun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penampilan dari adik-adik santri-santriwati Al-Huda. Semoga penampilan tersebut dapat menghibur Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Misbah Mustafa selaku pembicara dan ceramah pada malam hari ini. Yang saya hormati para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para alim ulama. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 011 Kelurahan Gedong, Bapak Haji Koko Komarudin. Yang saya hormati Bapak LMK RW 011 Kelurahan Gedong, Bapak Suwandi. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pembangunan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Huda, Bapak Prastio. Yang saya hormati para pendiri dan pengurus Yayasan Al-Huda, Bapak Bapak Toteng Temi Suprayogi MM, Bapak Ali Amin, Bapak Surahman, dan Ibu Anispati yang sekaligus selaku Kepala Sekolah Madrasah. Yang saya hormati juga para guru dan tenaga pendidik madrasah, baik yang masih aktif maupun sudah punah tugas. Senior saya di pengurusan RT, beliau Bapak Hasan dan Bapak Suparmin. Yang saya hormati pula Bapak Ibu seluruh rekan ketua RT dari RT 01 sampai RT 08 dan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, warga lingkungan baik dari RT 1 maupun RT 2 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara peresmian gedung baru Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Huda. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini perkenankan saya
dan segenap pengurus lingkungan RT 01011 menyambut Bapak Ibu sekalian dalam acara pada malam hari ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini pula saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ketua dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras dan tak kenal lelah dari awal hingga akhir pembangunan gedung TPA Al-Huda. Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan warga yang telah berpartisipasi secara aktif. Semoga semua pihak yang terlibat di dalam proses pembangunan madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Huda ini insya Allah dicatat amal kebaikannya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, besar harapan dengan keberadaan gedung TPA Madrasah Diniyah Al-Huda ini membawa dampak positif bagi usaha Yayasan Al-Huda untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter terhadap putra-putri kita, serta dalam kegiatan belajar mengajar dapat terbentuk satu generasi yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merawat, menjaga dan memelihara fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para ketua RT, para mantan RT, kalau sekarang udah tokoh masyarakat kali ya Pak ya, para sesepuh yang kami muliakan, para asatid, para asatidah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Misbah Mustafa, Bapak Ustadz Tuteng, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tadi udah sama Pak RT ya lengkap disebutkan itu semua yang terhormat, yang terhormat itu adabnya orang Indonesia. Tapi kalau saya jarang, paling satu orang dua orang, tetap tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga terima kasih undangannya. Baru kemarin bulan Desember ya, di sini ketemu ibu-ibu semua. Bapak-bapak mungkin bosan kok itu lagi yang tampil ya. Jadi terima kasih. Seperti tadi bapak-bapak sekalian, kita sibuk sekarang lagi musrembang. Kita di RT 1, RT 2, RT 3 ini tidak dapat musrembang. Kita tidak pernah dapat kecuali hadroh, mungkin karena Majid Salimah baru ya. Mungkin tahun depan bisa hadroh, mungkin besok Pak RW bisa ngajukan gurunya dapat dari basis, karena kemarin kan adanya di RT 6, RT 5
Nah sekarang mungkin insya Allah ya kalau besok turun basis yang didaftarkan di sini. Yang penting udah ada namanya, pengurusnya, terus ustazahnya siapa. Cuma satu orang, nggak apa-apa. Satu orang tiap tahun turun satu orang. Nah, jadi sekalian seperti Pak Ari tadi bilang, walaupun kita tidak pernah dapat musrembang ya perbaikan jalan, tapi Allah itu adil. Nyatanya di RT 1 lebih bagus jalannya daripada RT-RT yang lain ya. Itu berarti apa? Seperti tadi, law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ardh. Jadi kalau kita bertakwa, beriman, akan dibukakan berkahan dari langit dan bumi. Mungkin itu ya. Kita nggak bisa. Mungkin karena bapak-bapak di sini banyak orang takwa, apalagi sekarang udah ada majlis salim. Insya Allah berkahnya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting lagi kami ucapkan kepada Ustadz Uteng ya, yang telah mau sudi membina menjadi ketua dari yayasan ini ya. Nitip Pak, warga saya, jadikan warga saya di RT 1 khususnya RT 2 jadi orang yang bertakwa ya. Seperti ini yang suka hadir biasanya Pak Ustadz Arba'in ya. Hari ini nggak hadir ya, Pak Ustadz Arba'in nggak hadir, panitia nggak undang ya. Oh diundang katanya Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz juga terima kasih. Jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan bina warga kami, termasuk Pak RW-nya sendiri dibina, dididik, ditunjukkan mana jalan yang benar, tunjukkan jalan yang benar itu benar, jalan yang salah itu salah ya. Mungkin itu aja sambutan dari Pak RW. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam وحثنا على تربيتهم بالصلاة مع الصبر على الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله وصدق رسوله. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Huda yang terhormat Bapak Haji Toteng Temi Suprayogi MM,
yang dari tahun 90-an sampai saat ini beliau masih mengasuh warga Kampung Gedong. Dulu Al-Huda masuk RW 4 kalau nggak salah. Ya, betul Bu Anis ya. Iya, RW 4 ya dulu ya, yang kebakaran dulu ya. Itu pertama di sana ya. Terus pindah ke Balai Warga. Terus pindah ke sini. Alhamdulillah, itu luar biasa perjuangan para pengurus yayasan sampai detik ini. Beliau masih gigih sebagaimana tadi pesan Pak RW. Insya Allah beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Juga yang kami hormati Kepala Madrasah Takmiliyah Al-Huda Al-Mukarramah Ustazah Hajah Anis Batin. Semoga beliau terus diberikan istiqamah dalam berjuang menciptakan generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah, dan juga kepada seluruh dewan asatidnya. Juga yang kami hormati Ketua RW 011 Bapak Koko Komarudin beserta seluruh jajaran pengurusnya, termasuk para ketua RT-nya dari RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 hadir semua nggak Pak RW? Alhamdulillah. Juga yang kami hormati Ketua LMK Bapak Suwandi. Mana Pak LMK yang mana? Oh, di belakang. Sini dong, gantian sama kursi saya. Sini dong, diisi kursi saya biar gak kosong. Ntar pulang duluan bingung saya nyariin. Juga yang kami hormati Ketua Pembangunan Gedung Al-Huda Bapak Prasetyo dan seluruh panitia yang lainnya tentunya. Semoga perjuangan Bapak juga ini menjadi satu catatan amal yang tidak akan terputus kelak di yaumil kiamah, dan pahalanya akan senantiasa mengalir. Yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, dan seluruh wali santri TKQ Al-Huda, TPQ Al-Huda, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Huda. Hadirin hadirat, para bapak ibu, para adik-adik remaja yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sebelum menganjak kepada tema malam hari ini, peresmian rasa syukur telah berdirinya gedung yang cukup megah untuk membina putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dhunubana Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a
Enggak, itu ngaji. Pulang dari sini membawa doa itu, insya Allah kita dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini ngomong-ngomong udah jam 10 ini. Berapa jam saya harus ngomong Pak Toto? Berapa? 2 jam? Sampai jam 12? Tega amat. Bar ngaji dangdutan lo ya. Hadirin yang berbahagia, kita saat ini sudah berada dan telah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang salah satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 bulan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di dalam kitab Allah tercantum dan termaktub, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam 1 tahun itu 12 bulan, di mana Allah ketika menciptakan langit dan bumi, walaupun Allah punya prioritas dan kemampuan dengan maha kuasanya, kun fayakun, pasti jadi, ya, dalam penciptaannya tentunya ada proses. Dan Allah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun itu melalui peredaran matahari, peredaran bulan, dan tentunya dari 12 bulan tersebut Allah nyatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Allah ketika di dalam 4 bulan yang dimuliakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kau berbuat zalim, jangan menganiaya dirimu, terjerembab, terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Kalau orang melakukan perbuatan dosa, berbuat maksiat, berarti menganiaya dirimu sendiri. Hadirin, 4 bulan yang dimaksud sesuai dengan hadis Nabi, 3 bulan berurutan, ya, mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan terpisah, terjepit antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Sya'ban kan ruwah, ya. Kalau orang Jawa ngomong Sya'ban agak kaku, ngertinya ruwah. Antara Jumadil Akhir dengan bulan Ruwah ada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dinyatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Apa yang menjadi spesial di bulan Rajab? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab, tidak mungkin Allah berikan kemuliaan kepada warga RT 1, RT 2, RW 12. Allah sudah mencatat dari dulu bahwa di sini
akan dibangun gedung pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, mencetak generasi Qurani, menjadikan putra-putri yang saleh dan salihah, yakni gedung pendidikan Al-Huda. Ini adalah suatu kemuliaan dan suatu keberkahan yang luar biasa. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang biasa orang-orang ikut tarekoh pasti kenal. Ada orang sini yang kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada yang kenal? Ada yang kenal enggak? Enggak ada. Berarti enggak ada yang jamaah tarekoh, enggak ada. Enggak ada ya. Di dalam kitab Ghunyah beliau menerangkan bahwa Rajabun itu terdiri dari salah satu ahrufin. Rajab terdiri dari 3 huruf, yakni ar-ra wal jim wal ba. Farra'u, huruf ra itu artinya apa? Rahmatullahi azza wa jalla, rahmat Allah yang maha agung. Jadi di bulan Rajab Allah menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayangnya secara kecil-kecilan, walaupun ini nampak besar. Di bulan Rajab Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya, sehingga tadi disebutkan 50 hari, ya, berarti sebelum bulan Rajab dan berakhir di bulan Rajab sudah berdiri gedung yang cukup permanen ini. Kalau bukan rahmat Allah tidak akan terwujud. Betul? Skala besar rahmat Allah melimpah terhadap seluruh jagat raya, dan di bulan Rajab Allah anugerahkan kebahagiaan untuk kita, terlebih saudara-saudara kita di Palestina. Di bulan Rajab Presiden Amerika menyatakan Gaza, Palestina, gencatan senjata secara permanen. Betul? Takbir. Sallu ala Muhammad. Kalau bukan rahmat Allah ditebarkan di bulan Rajab, 15 bulan Palestina digempur habis-habisan. Betul? Di bulan Rajab Los Angeles cuman 1 minggu habis luluh lantah. Betul? Mungkin syariatnya sono, sehingga kerugian yang biasa negara sono mendonasi 290 triliun, berarti hampir 1 hari 1 triliun cuman dibuangin untuk ngebom Palestina. Kerugian California berapa? Ditaksir 4.000 triliun. Kerugiannya berarti lebih besar kerugiannya daripada yang disumbangkan ke Palestina. Itu huruf ra. Yang kedua huruf jim. Fal jim judullah, kedermawanan Allah. Allah maha kaya. Allah mendermakan hartanya melalui para donatur-donatur, para muhsinin, sehingga
terkumpullah dana yang cukup banyak dan besar. Berapa panitia tadi? 156 juta. Itu karena kedermawanan Allah dilimpahkan di bulan Rajab. Walba birrullah, kebaikan dari Allah. Apa yang diharapkan tadi oleh Pak RW untuk menjadikan masyarakat yang cerdas, tentunya yang berakhlakul karimah, atas kebaikan Allah dilimpahkan warganya kepada warga sini dan sekitarnya. Ini luar biasa. Di bulan Rajab penuh dengan barakah. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di bulan Rajab, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Mausu'atul Haditsiyah, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, berseru kepada manusia saat itu, ayyuhan nas, wahai seluruh kalangan umat manusia, innahu qad adhallakum fi syahrin azimin. Wahai manusia, bulan yang agung telah memberikan naungan kepadamu. Syahru Rajabun syahrullah, yakni bulan Rajab adalah bulannya Allah. Tudha'afu fil hasanat wa tustajabu da'awat. Di dalamnya dilipat gandakan kebaikan-kebaikan dan diijabahnya doa-doa. Saudara, para bapak dan ibu, ini mungkin doanya Ustazah Anis Fatin dan seluruh dewan gurunya supaya bisa memiliki secara permanen dan secara pribadi gedung pendidikan, dan di bulan Rajab diijabah. Sampai tadi plakatnya, pelangnya langsung diserah terimakan dari panitia pembangunan atas nama seluruh warga yang telah mendonasikan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, ide-idenya dan lain sebagainya kepada ketua yayasan sekaligus kepada kepala TKI, TPQ dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini adalah bukan suatu kebenaran, tetapi ini adalah merupakan suatu rencana Allah Subhanahu wa taala untuk warga RW 11 Kampung Gedong. Ini bukan kampung lagi ya. Kampungnya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh iya. Berarti kelurahan Gedong, bukan kelurahan Kampung Gedong, bukan ya? Kirain kayak Kampung Melayu. Sampai segini Melayu apa Kampung Melayu masih? Masih Kampung Melayu masih ya? Berarti kalau Kampung Gedong udah hilang kampungnya karena udah kota ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di samping Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan kepada umat, wa tustajabu fihi da'awat, Allah mengijabah doa-doanya. Maka selama bulan Rajab banyakin doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Atau kalau ibu-ibu majelis taklim biasa pakai lagu
Gimana Bu lagunya Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Apal Pak? Bapak-bapak apal? Apal lah. Ibunya juga apa? Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kepada kami. Apa sih berkah? Berkah itu tambah-tambahnya kebaikan. Makanya di bulan Rajab supaya kebaikan selalu bertambah, jangan dikurangi. Jangan dikurangi dengan perbuatan maksiat, jangan dikurangi dengan perbuatan dosa. Teruslah berbuat baik, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukan kalau itu perbuatan baik. Jika yang sedikit, yang kecil perbuatan baik bisa kita lakukan, insya Allah yang sedikit akan bisa menjadi banyak. Betul? Ketika di bulan Rajab kita bisa menanam dengan kebaikan-kebaikan, di bulan Sya'ban kita rawat kebaikan tersebut sehingga tumbuh subur di bulan Sya'ban, maka sesuai dengan hadis Nabi bahwa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku, maka pantas umat Nabi Muhammad akan panen kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Yang kemudian di bulan Rajab, la yuraddu fihi lil mu'minina da'watun. Di dalam bulan Rajab, di dalamnya itu ketika orang mukmin berdoa pasti diijabah oleh Allah. Kenapa? Kata baginda Nabi, la yuraddu fihi lil mu'minina da'watun. Tidak akan ditolak doanya orang mukmin di mana dia selalu berdoa di bulan Rajab. Masya Allah. Doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Tambah doanya seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah aku orang-orang yang ahli mendirikan salat. Begitu juga anak keturunanku. Makanya bulan Rajab dimuliakan karena ada peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai bahasa kita. Kalau doa itu di surat Ibrahim ayat 40. Nanti kalau nggak hafal itu doa Nabi Ibrahim, ya, doa Ibrahim itu diijabah oleh Allah ketika Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doaku. Kami memohon kepadamu agar aku orang yang pandai mendirikan sholat, begitu juga anak keturunanku, itu dijabah oleh Allah. Catat di surat Ibrahim ayat 40 itu doa. Doakan anak-anak kita. Wa yufarriju 'anil qurbat. Bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegalauan. Anak muda bilang galau. Kalau orang tua kegelisahan. Kadang-kadang kita tanpa diketahui suka gelisah.
Suka gelisah nggak Bu? Apalagi kalau tanggal tua, gelisah. Apalagi cabai naik, gelisah. Harga telur naik, gelisah. Sembako naik, yang gelisah ibunya apa bapaknya Pak? Bapaknya yang gelisah, ditagih ya Pak ya. Insya Allah di bulan Rajab jadikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah agar apa? Usaha bapak dan ibu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesinya. Yang jadi ASN supaya menjadi ASN yang amanah. Betul? Minta sama Allah supaya dijaga, supaya amanah jadi ASN. Yang jadi pedagang supaya diberkahi oleh Allah agar menjadi pedagang yang amanah, yang jujur, yang dapat untungnya banyak. Yang jadi pedagang, ya, atau yang jadi profesi apapun, minta supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu ad'afan mudha'afan. Barang siapa yang di bulan Rajab mencari kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan ia dapatkan, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan malam hari ini, di malam 19 apa 18 ini bulan Rajab, 19 ya, 19 bulan Rajab, saya doakan sekali lagi mudah-mudahan bapak dan ibu serta keluarganya selalu sehat walafiat, rizkinya ditambah yang banyak, yang halal, tur berkah, melimpah untuk bekal ke Mekah dan Madinah. Insya Allah setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban. Saya berkeyakinan jamaah yang hadir kesempatan malam hari ini akan ada yang bisa berangkat umroh ke Mekah. Syukur-syukur semuanya berangkat dipimpin Ustazah Anis Fatih. Jangan lupa guru yang lama Al-Huda diajak. Insya Allah aminnya mustajab. Kenapa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan apapun kebaikan pahalanya terhadap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Yang kedua, kemuliaan bulan Rajab karena di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Karena kalau dicerna hanya sekedar dengan akal tanpa dengan iman, yakin gak percaya. Kenapa? Naik pesawat dari Mekah ke Palestina itu lama. Ya, ini berangkat habis sholat Isya dari Mekah ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, lalu sampai Sidratil Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke Mustawa, balik lagi sebelum subuh. Satu malam juga enggak ada, tetapi Rasulullah bisa. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Apa yang ia dapatkan? Baginda Rasulullah sebagai hambanya Allah, sebagai utusan Allah, ketika Allah menurunkan wahyu, perintah, tugas untuk disampaikan kepada umatnya, yakni salat 5 waktu,
Orang yang akan menunaikan sholat 5 waktunya dipanggil langsung hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ketika Allah memerintahkan zakat, ayatnya diturunkan Allah melalui malaikat Jibril baru kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan berjuang, ayatnya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan lain-lainnya. Tetapi ketika Allah perintahkan salat, Allah panggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap ke beliau di Sidratil Muntaha, bahkan sampai mustawa yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat Jibril. Ini artinya apa, Bapak? Pentingnya sholat 5 waktu. Kenapa? As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dialah yang mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dialah yang merubuhkan agama. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Wa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Maka kalau salatnya rusak, salatnya tidak bagus, maka dijamin tingkah lakunya pun tidak bagus. Padahal Allah sudah menyatakan, ya, sudah menyatakan dalam sebuah firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ini ada orang yang salat, katanya begitu, tapi tingkah lakunya masih suka mencaci maki orang lain, masih nyakitin orang, masih suka gosipin orang, masih suka gibah, masih takabur atau sombong. Kayak gitu di Gedong ada yang kayak gitu orangnya. Banyak. Mana orangnya? Nggak dateng ya? Iya. Itu kalau di Ciracas banyak kayak gitu. Di Ciracas. Tapi insya Allah untuk di Kampung Gedong warganya soleh-solehah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, oleh karena itu penting ketika kita memperingati Isra Mi'raj, yang kita ingat adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Intinya kita diwajibkan menunaikan sholat 5 waktu. Tolong, ketika kita sudah mendengar azan, jangan ditunda-tunda. Segera tinggalkan aktivitas kita, segera tunaikan sholat, segera tunaikan sholat. Sebab baiknya seseorang, amal solehnya itu bagaimana dia melakukan sholatnya. Insya Allah kalau sholatnya baik, Allah jaga, rezekinya pun baik, tambah berkah. Sekali lagi, umur yang panjang yang berkah adalah diberikan umur panjang selalu menunaikan kebaikan-kebaikan. Kesehatan yang berkah yang disyukuri itu adalah kesehatan yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Begitu juga rizki yang berkah, rizkinya selalu disalurkan untuk kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan
acara malam hari ini sebagai rasa syukur peresmian gedung Diniyah Takmiliyah Al-Huda dan momen adab di bulan Rajab sekalian memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengupas tentang kebaikan dan keberkahan di bulan Rajab. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Bapak dan Ibu dan seluruh keluarganya dalam keberkahan Allah, dilindungi oleh Allah, dan anak keturunan kita dijadikan anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kekhilafan mungkin dari tutur kata saya yang tidak sesuai dengan harapan dan penilaian Bapak dan Ibu semua. Semoga kesalahan kita semua dimaafkan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan hati kita, angkat kedua tangan kita penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan selamat Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, kami memohon kepadamu di bulan yang kau muliakan ini, di bulan Rajab, anugerahkan kepada kami keberkahan yang banyak untuk kami, berkah ilmu kami, berkah kesehatan kami, berkah umur kami, berkah rizki yang kau titipkan kepada kami, berkahilah anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, kami mohon kepadamu agar kau anugerahkan ampunan kepada kami. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka karena mereka pun menyayangi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, kami rindu terhadap Ka'bah Baitullah. Yang jika kami sholat menghadapnya, dan kami pun rindu terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kami sholat pun menyebut namanya. Anugerahkan kepada kami ya Rabb, agar kami dan keluarga kami bisa berangkat berziarah menunaikan ibadah haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah, agar kami bisa mengelilingi Ka'bah, Thawaf dan Sa'i. Ya Allah, begitu juga anugerahkan kepada kami agar kami bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Amin. Anugerahkan kepada kami umur dan kesehatan agar kami bisa masuk
di dalam bulan Ramadan, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, bisa menunaikan saum, dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan ridha-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Mudahkanlah syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami dan keluarga kami. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak kami yang saleh dan salihah. Anugerahkan kepada mereka ya Allah ilmu yang manfaat, yang barakah, ilmu langsung dari sisi-Mu sehingga memiliki kecerdasan, intelektualitas serta akhlakul karimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.